Dan kita mendapatkan kejutan besar dari data non-farm payroll yang melonjak drastis sampai 130.000 atau lebih tepatnya jauh di atas ekspektasi. Dan kita lihat respon atau reaksi marketnya adalah kecenderungan untuk positif bagi US dollar. Tapi kenapa emas sampai saat ini kalau kita kaitkan dengan pergerakannya justru malah mengalami kenaikan? Dan termasuk juga yang kita perhatikan atau pantau lebih lanjut adalah terkait dengan situasi geopolitik yang masih berkembang sampai saat ini dan masih bisa dikatakan memusingkan. Apakah ini sudah selesai atau justru akan mengarah kepada eskalasi? Ini dia alasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari non-farm payroll yang mengejutkan, sangat mengejutkan, ditambah lagi dengan tingkat pengangguran yang relatif berkurang. Tentunya ini yang membuat kenapa US dollar kecenderungannya mengalami rebound, tapi coba perhatikan lagi. Dolar ternyata tidak langsung atau tidak lanjutkan penguatan, melainkan hanya di sisi US Treasury yield-nya. Entah kenapa, tapi yang jelas ada satu hal yang juga masih terus membelenggu dan itu kemungkinan kaitannya dengan kekhawatiran geopolitik. Dan berikutnya, ini dari sisi geopolitik sendiri adalah kaitannya dengan kesepakatan nuklir dengan Iran. Kelihatannya Trump masih tetap gusar. Kalau misalkan tidak ditentukan dari sejak sekarang, maka kesepakatan itu akan buyar dan juga itu berpotensi untuk meningkatkan eskalasi di antara kedua negara atau bahkan bisa dikatakan regional dari Timur Tengah. Yang tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak termasuk Donald Trump yang mengatakan bahwa tekanannya bagi dia adalah kesepakatan nuklir. Kira-kira Iran mau atau tidak? Dan ini yang menjadikan tanda tanya besar. Karena di sisi lain mereka masih terus mengerahkan armada atau kapal induk kedua setelah USS Abraham Lincoln kemarin. Saat ini Amerika juga mengirim USS George W. Bush dan itu adalah situasi yang bisa dikategorikan menunjukkan eskalasi yang mungkin tidak akan terhindarkan. Nah, masalahnya adalah pertanyaan berikutnya, apakah akan terjadi minggu ini atau kembali lagi tarik ulur yang bisa dilakukan oleh Amerika karena sebetulnya Amerika tidak mampu atau tidak mau untuk melakukan peperangan tersebut. Nah, yang ketiga ini kaitannya dengan Japanese yen. Kalau kemarin kita sudah lihat angka penurunan sampai level 152, bahkan pagi tadi sampai 152.20-an. Tapi kemudian rebound sampai 153, cuman pertanyaannya adalah apakah ini dikaitkan dengan intervensi yang berhasil atau hanya sekedar menguntungkan atau diuntungkan lebih tepatnya dari sisi pelemahan US dollar dalam 1 atau 2 hari terakhir. Yang jelas semua ini akan bergulir lebih cepat dan sampai ke minggu ini saya rasa semua masih tetap bisa bergulir sebagai penggerak ataupun penentu sentimen market. Oke, yang pertama datang dari non-farm payroll. Datanya relatif menguntungkan bagi US dollar. Data non-farm payroll-nya sendiri 130.000. Anda bisa bayangkan 3 bulan terakhir terutama tercatat dengan angka-angka yang berada di kisaran 50.000 dan 56.000. Contoh bulan sebelumnya 50.000. Kemudian 2 bulan sebelumnya di bulan November itu di 56.000. Angka-angka ini justru malah menunjukkan adanya lonjakan ataupun mungkin perbaikan ya di sisi lapangan pekerjaan atau pasar tenaga kerja, tapi juga memunculkan keraguan karena di sisi lain ada benchmark revision yang menunjukkan angka revisinya yang sangat tinggi minus 858.000. Apa artinya? Sebetulnya dengan kategori benchmark revision ini biasa atau sering dimunculkan setiap di awal tahun. Jadi laporan tenaga kerja di awal tahun, hati-hati. Kita tidak bisa hanya melihat dari data non-farm payroll-nya saja, tapi secara keseluruhan dalam tahun sebelumnya kira-kira akan seperti apa atau bagaimana perkembangannya. Ternyata dalam benchmark revision itu menunjukkan ada indikasi revisi turun sampai 858.000. Tentunya hal ini harusnya direspon negatif oleh US dollar, tapi yang tadi malam kita lihat adalah reaksi market masih cenderung positif pada US dollar. Dolar sempat mulai penguatan, emas sempat turun, saham juga sempat turun, tapi kemudian dia rebound di malam hari. Ya, tapi bagaimanapun yang membantu ini adalah kaitannya dengan tingkat pengangguran. Anda tentunya ingat, 2 atau 3 bulan yang lalu kita dapatkan kejutan dengan lonjakan tingkat pengangguran ke 4,6%. Tapi kemudian turun ke 4,4% dan tadi malam kita melihat lagi ada penurunan di 4,3%. Tentunya ini disambut meriah dan juga cukup pesimis terkait dengan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Tapi pasar tidak langsung begitu saja bereaksi karena yang kita akan tunggu lagi adalah PR atau puzzle berikutnya, yaitu kaitannya dengan data inflasi yang baru akan dirilis di hari Jumat. Nah, nanti kita akan lihat dari data-data tersebut apakah sangat layak untuk menunda kembali pemangkasan di bulan Maret. Karena sampai saat ini ekspektasi pemangkasan bulan Maret hampir bisa dikatakan tidak terlalu berubah atau tidak signifikan berubah. Jadi mereka masih tetap ada harapan asalkan data-data berikutnya termasuk inflasi menunjukkan angka yang relatif lebih lunak. Kalau tidak salah,
kita lihat di economic calendar itu menunjukkan angka kurang lebih turun dari 2,7 menjadi 2,5%. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah terjadi kejutan kembali di data CPI after data November tadi malam yang juga mengejutkan. Nah, di sisi lain terkait dengan Amerika versus Iran, kelihatannya juga ini masih terus bergulir. Minggu lalu mereka sudah bertemu, tapi kemudian tidak ada kesepakatan apapun terkait dengan nuklir. Dan Iran terus mengatakan bahwa mereka masih punya hak dan memiliki hak yang sama halnya dengan Amerika memiliki senjata nuklir atau mengembangkan persenjataan nuklir. Oke, mereka bisa saja menerima dengan alasan bahwa untuk mengurangi uranium atau pengayaan uranium, mereka bersedia asalkan yang catatan Amerika betul-betul mencabut semua sanksi yang dikenakan, baik itu untuk satu negara ataupun bahkan beberapa orang tertentu yang ditandai oleh Amerika. Nah, kalau tidak salah, ini berarti masih tetap bergulir, masih ada agenda pertemuan dan diharapkan mungkin akhir pekan ini. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa setiap akhir pekan kita harus waspada dengan apa yang terjadi pada Amerika dan Iran. Sampai diputuskan apakah mereka akan melakukan serangan atau mereka akan jalur diplomasi. Sejauh ini, yang menggembirakan adalah kabar dari Amerika bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Amerika masih menekankan kepada jalur diplomasi. Cuma kabar buruknya adalah dengan tekanan yang terus terjadi, bahkan Amerika mengirim armada atau kapal induk kedua, yaitu USS George W. Bush, itu kemungkinan akan membuat situasi kembali, ya bisa dikatakan terbayang dengan eskalasi. Jadi hati-hati dengan akhir pekan, saya tidak tahu apakah ini akan terjadi apa tidak, tapi mungkin ada keraguan juga, bisa jadi ini hanya gertakan seorang Trump. Tapi di sisi lain, menurut Iran, mereka juga tidak bisa percaya 100% pada Amerika karena mereka dianggap bisa menipu kapanpun. Artinya di sini, mungkin bukan sekedar kesepakatan nuklir yang dicari oleh Trump, tapi melainkan menekan atau bahkan mengeliminasi pemimpin supremasi Iran yaitu Ali Khamenei. Kalau memang itu tujuannya, maka saya rasa apapun alasannya akan terus dicari dan mungkin kita akan terus melihat ini sebagai situasi yang belum tentu bisa dianggap sepele ataupun bahkan akan selesai dalam waktu dekat. Nah, pertanyaannya adalah apakah hasil pembicaraan dengan Israel tadi malam berhasil meredam kekhawatiran semua pihak, yaitu terulangnya kejadian di bulan Juni 2025 yang lalu saat Israel memutuskan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Cukup menarik, tapi yang jelas ini semoga saja tidak terjadi dalam waktu dekat, tapi kalaupun iya, maka ini yang membuat alasan utama kenapa emas tidak tertekan terlalu jauh setelah data non-farm tadi malam. Nah, di sisi lain, otoritas Jepang ternyata memberikan pernyataan bahwa mereka masih terus memantau yen. 2 atau 3 hari berturut-turut dia mulai penurunan dari level 157 sampai ke level 152. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka melakukan intervensi? Sayangnya mereka tidak mengakui itu. Tapi mungkin dari Wakil Menteri Keuangan Atsushi Mimura memberikan statement bahwa instansi Menteri Keuangan masih terus memantau dan kemungkinan itu akan menjadikan peringatan yang lebih besar lagi. Nah, walaupun dengan demikian secara teknis dia mengalami rebound untuk kali ini, tapi apakah kenaikan ini akan lebih bisa dikatakan konsisten atau justru akan mengalami tekanan kembali? Yang jelas dari sini dia tidak menyebutkan level tertentu untuk intervensi, melainkan dia hanya menekankan bahwa dia berkoordinasi dengan Amerika atau pejabat-pejabat di Amerika sehingga bisa dipastikan ini adalah skala besar. Karena biasanya dalam sejarahnya kalau misalkan menaikkan atau ya bisa dikategorikan menekankan terkait dengan kesepakatan dengan Amerika, maka kemungkinan ini yang dikatakan sebagai persiapan untuk skala besar intervensi. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa situasinya akan lebih kisruh, lebih volatile untuk mata uang yen kalau seandainya ternyata tidak terjadi intervensi tersebut. Mungkin dalam 1 atau 3 hari terakhir kita melihat penguatan dari yen itu dikarenakan kekhawatiran intervensi yang ternyata sampai detik ini tidak terbukti. Nah, kalimat yang disampaikan oleh Mimura ini kategorinya adalah verbal intervention dan kita belum lihat aksi atau reaksi dari market yang sepenuhnya mungkin bisa dikategorikan spekulan. Apakah mereka akan terus menekan ataupun bahkan menegaskan atau mungkin langsung melakukan aktualnya? Yang jelas apapun itu bisa terjadi dan saya rasa yang paling memungkinkan adalah menunggu data CPI Amerika. Ya, tadi malam kita tidak melihat ada reaksi ataupun intervensi dari Jepang.
Padahal data non-farm begitu besarnya atau begitu luasnya. Mungkin yang akan dibutuhkan kali ini adalah data yang relatif lebih lemah. Sehingga kalau misalkan relatif lebih lemah, seperti yang kemarin saya bilang, kemungkinan intervensi yen akan jauh lebih mudah karena di sisi lain dolar akan relatif terlemahkan. Berarti kalau begitu yang akan kita tunggu sampai akhir pekan adalah bukan hanya geopolitik tapi juga kekhawatiran intervensi yen. Oke, data ekonomi tadi siang kita sudah lihat data GDP dari Inggris yang ternyata hasilnya merah semua, di mana ini mengartikan semua di bawah ekspektasi. Coba kita lihat. Untuk basis kuartal, basis tahunan kurang lebih dia turun dari 1,2 menjadi 1%. Kemudian untuk basis bulanannya 0,1% sesuai ekspektasi, dan basis kuartalnya ada di 0,1% dari 0,1. So kalau kita di sini berarti yang paling lemah atau yang relatif lemah itu adalah basis tahunan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini cukup untuk menekan pada Inggris atau Bank of England untuk melakukan pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Minimal mungkin di kuartal atau di ujung kuartal 1 atau mungkin di ujung kuartal kedua. Yang jelas semua masih terbuka dan saya rasa ini akan menjadikan peluang untuk US dan saya rasa ini akan menjadi peluang untuk GBP ataupun pound sterling berpotensi bergerak naik atau malah kecenderungannya turun. Ya, berarti kemungkinan kalau lihat dari sini angkanya sebetulnya positifnya adalah dia tetap berada di atas 0% dan negatifnya mungkin dia relatif lebih rendah, tapi tidak mengisarkan bahwa itu terjadi perlambatan ekonomi. Jadi seharusnya penekanan ataupun tekanan kepada pound sterling relatif berkurang atau relatif terbatas. Kemudian kalau kita lihat data nanti malam, kita akan fokus dengan initial jobs claim dan existing home sales dari Amerika. Penekanannya adalah tingkat pengangguran atau klaim pengangguran mingguan. Kalau kita lihat dari previous 231 berarti ini diperkirakan turun 222.000. Kemudian existing home sales diperkirakan juga turun dari 4,35 menjadi 4,16. Saya rasa tidak ada salahnya kalau kita juga mencerminkan atau mengharapkan terkait dengan data existing home sales yang relatif lebih rendah. Supaya apa? Supaya nantinya akan terlihat apakah terjadi tekanan pada US dollar atau justru dia akan mendorong penguatan US dollar. Dan kemungkinan ini tidak akan terlalu signifikan. Berbeda cerita dengan tadi malam non-farm payroll dan juga termasuk penantian market terhadap data CPI besok malam. Tapi berarti kita harus menggarisbawahi bahwa situasi geopolitik tidak aman, tidak baik-baik saja, dan harap semua ekstra waspada.